kembali bersama kami. Saya masih bersama dengan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tadi sebelum jeda saya katakan pada pemirsa, terlepas atau mungkin karena mau mencapai target yang diberikan oleh Pak Jokowi, tapi kok ini Bang Sandi ini sepertinya spesial untuk seorang Jokowi. Kami beberapa kali menangkap ada yang Bang Sandi sampai nemuin wartawan dan bilang iya Bapak ngobrol secara khusus dengan Pak Jokowi. Tadi terjawab di paruh sebelumnya ya. Ada kemampuan dari seorang Sandiaga memang berkolaborasi dengan siapapun. Seorang Pak Jokowi yang dulu adalah rival di 2019, hari-hari ini dipersepsikan oleh publik, makanya saya mau nanya ke Bang Sandi. Dipersepsikan oleh publik, tampaknya anak kesayangan, menteri kesayangan banget ini Bang Sandi, sampai katanya ada info bahwa memang seorang Sandiaga Uno adalah salah satu sosok yang diharapkan oleh Presiden Jokowi menjadi wakil presiden untuk periode berikutnya. Benar nggak tuh? Saya rasa Pak Presiden bicara sama banyak pihak untuk didukung ya. Dan saya sangat menyadari itu karena Pak Presiden itu saya ingat banget waktu habis 2019 kita duduk cukup lama saat saya belum bergabung dengan pemerintahan dan lagi Pak Presiden lagi menyusun tentunya untuk langkah-langkah di 2019 sampai 2020. Oh, ini belum kabinet, belum terbentuk? Ini belum terbentuk. Oh. Jadi beliau tuh menanyakan kepada saya beberapa hal dan saya memberikan pendapat mulai dari pemindahan ibu kota sampai kepada Omnibus Law. Waktu itu saya sampaikan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran saya dan diskusi kita memang nyambung banget. Tapi saya menyadari bahwa yang diajak bicara itu bukan saya sendiri, banyak yang diajak bicara karena beliau ini kan tentunya sebagai presiden menerima banyak masukan dan saya juga menyadari banyak juga pilihan di luar saya gitu. Jadi waktu saya dipanggil, beliau memberikan waktu untuk ketemu itu saya sudah merasa sangat bersyukur. Sebagai seorang pembantu presiden dipanggil secara khusus, berbicara mengenai kebangsaan ke depan dan saya selalu menyampaikan karena ceruk pasar saya ini kan dari ceruk yang berbeda dengan pendukungnya Pak Presiden. Ceruk saya ini sama Pak Prabowo dan waktu itu sama Pak Anies ini ada di segmentasi yang sangat berbeda. Jadi saya menyampaikan WhatsApp grup saya misalnya. Ini kan WhatsApp grup saya isinya ada yang relawan pro pemerintah, ada relawan yang anti pemerintah, ada relawan yang memberi masukan secara netral. Jadi saya mendapatkan informasi dari berbagai pihak dan ini selalu saya formulasi dan saya sampaikan sebagai bentuk bahan-bahan untuk kita diskusikan. Nah, tapi kan pada akhirnya yang akan menentukan ini kan pimpinan partai politik. Pak Presiden tentunya punya dua konsep yang selalu saya tangkap. Bahwa satu adalah keberlanjutan. Namanya continuity. Jadi apa yang sudah dicapai oleh beliau 8-9 tahun terakhir sampai tahun ke-10 meneruskan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ini dilanjutkan supaya kita tidak misalnya udah kelas 12 atau kelas 6 lagi. Itu turun jadi kelas 5 lagi tapi kita lanjutkan dan dipercepat, diperbaiki dan yang baik itu terus ditambah, yang belum baik itu akan diperbaiki dan disempurnakan. Jadi konsepnya itu adalah continuity. Yang kedua yang menarik menurut saya, beliau memikirkan karena ini untuk NKRI adalah rekonsiliasi. Jadi ada dua kubu yang terus saling ya boleh dibilang bersaing, bertanding, terus setelah selesai itu enggak terrekonsiliasi. Nah, 2019 ini di tingkat atas sampai bawah. Nah, di tingkat atas berhasil tuh direkonsiliasi. Paling tidak dua rival dan menyisakan sekarang yang anti pemerintah itu kan kalau kita lihat jumlahnya sudah jauh berkurang. Dan malah tingkat kepuasan masyarakat kita terhadap pemerintah ini tinggi sekali. Tidak bisa kita pungkiri ini sudah terpotret di berbagai survei, di berbagai jajak pendapat dan apa yang dirasakan masyarakat itu kita bisa rasakan. Nah, rekonsiliasi dan continuity inilah yang harus kita pedomani bahwa ini menjadi pemikiran kita bersama dan
ini yang mudah-mudahan bisa kita tawarkan kepada para pemilih di 14 Februari 2024. Kita akan bukan hanya kalau saya melanjutkan, tapi kita mempercepat. Makanya saya bilang poros percepatan pembangunan, PPP. Kalau ngobrol dengan Pak Presiden biasanya ngobrol apa sih Bang Sandi? Yang empat mata ya, kalau yang rapat kan itu bisa Ya ada yang tentunya tertutup, ada yang bisa saya share. Yang bisa saya share ini adalah keinginan kita semua, dan Pak Presiden ini juga ingin agar Pilpres 2024 ini sejuk, kondusif, dan bicara mengenai isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu dia selalu mendorong, mau jadi pemimpin harus ada di tengah-tengah masyarakat, dengar apa yang menjadi keluhan masyarakat dan hadir dengan solusi-solusi. Jadi saya terus didorong tuh waktu lagi COVID juga itu bahwa kita harus bergerak. Jadi itu yang dibicarakan, dan secara spesifik kita juga membicarakan konstelasi dan lain sebagainya. Tapi ada yang bisa saya sampaikan di sini secara terbuka, ada yang tentunya harus kita yakini sebagai bagian daripada strategi kita untuk mencapai Indonesia maju. Nah, yang menarik adalah kalau saya berkonsultasi dengan beliau, di mana saya menyampaikan situasi keadaan politik terkini, dan beliau menyampaikan pandangannya, tapi kan akhirnya keputusannya itu ada di tangan saya. Sebagai pembantu beliau, saya pasti akan meminta arahan kepada beliau, dan beliau biasanya menariknya sama Presiden itu nggak pernah berlama-lama, selalu satset, das, what, gini, ini keputusannya ini, arahannya seperti ini, dan itu yang saya maknai sebagai pedoman bagi saya melangkah ke depan. Termasuk melaksanakan tugas sebagai menteri ya? Tugas sebagai menteri dan tugas di luar menteri, seandainya ada tugas tambahan itu juga selalu saya konsultasikan dengan beliau. Ada arahan, kira-kira ada arahan langsung nggak? Kan publik hanya bisa mempersepsikan ya Bang Sandi. Benar nggak kalau diarahkan oleh Pak Presiden pasangannya ke Pak Ganjar atau ke sosok lain? Pak Presiden tidak secara spesifik ini arahnya, tapi dia bilang saya melihat bahwa di antara para pembantu presiden, ini dia terbuka sama saya, ini yang saya usulkan kepada pimpinan partai politik, ya monggo begitu. Tapi kalau dilihat dari kecocokan maupun matriks dan formulasi, tentunya para pimpinan partai politik sudah mendapatkan masukan-masukan. Jadi fokus saya kerja aja. Saya lihat bahwa pekerjaan saya ini jika saya semakin bisa mencapai target yang dibebankan kepada saya, maka akan lebih banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Bang Sandi tadi bilang kan, Bang Sandi ini punya pengalaman menang, punya pengalaman kalah. Jadi tentu sangat paham melihat bagaimana turun naik hasil survei, elektabilitas dan lain-lain. Bang Sandi kan kalau di awal 2019 itu hasil surveinya capresnya paling tinggi lah Bang Sandi. Sekarang ada dinamika, bahkan terakhir kalau hasil survei di elektabilitas Bang Sandi bersaing betul dengan sahabat Bang Sandi sendiri, Pak Erick Thohir. itu Bang Sandi bagi kami kan membaca data ya. Tapi bagi seorang pribadi Sandiaga Uno membaca data hasil survei itu bagaimana? Memaknainya sebagai apa? Sebagai sebuah boleh dibilang kolaborasi ya, karena saya sama sahabat saya Pak Erick ini kan dari kecil kita main basket biasa bertanding gitu, habis tanding terus salaman, terus siapa yang menang kita selamatin, tapi kalau yang kalah ya kita tepuk bahunya, kan biasa seperti itu. 2019 gitu ya? Kita bersaing juga. Ketua TKN. Ini beliau ketua TKN, saya cawapresnya. Setelah selesai kita berteman lagi dan sekarang malah sama-sama jadi pembantu presiden. Dan di 2024 ada kemungkinan juga seperti itu. Ya biasa aja menyikapinya, itu memang kodratnya kita, dan dalam bentuk suatu kecintaan terhadap NKRI kita nggak boleh ada
bawa perasaan, nggak boleh baper gitu loh, dibawa ke sisi-sisi personal, sisi-sisi pribadi. Justru ini ujian kita dalam kita berkontribusi. Tadi kan ditanya, ngapain lagi sih sudah Baru saya mau di masuk dunia pertanyaan itu, usaha? ngapain sih udah sangat Kalau sukses saya melihat bidang bahwa usaha. ini keterpanggilan dari kita berdua misalnya, karena kita dua-duanya sangat cinta terhadap Indonesia, dan kita melihat bahwa kontribusi sebagai yang pernah memiliki pengalaman di ekonomi dunia usaha, khususnya di private sector, ini diperlukan pada pemerintahan ke depan. Jadi kita biasa dan sangat cair hubungannya, dan nanti pada saatnya siapapun yang dipilih pasti akan didukung sama yang tidak dipilih. Siapa yang masih belum dapat kesempatan berlaga di 2024 ini, ya kita berikan ruang dan peluang. Jadi buat saya persahabatan kita ini mudah-mudahan bisa abadi dan silaturahim kita ini tidak terputus. Terkait dengan elektabilitas Bang Sandi yang hari-hari ini bersaing betul ya dengan beberapa nama lain, termasuk tadi selain Pak Erick Thohir ada juga Kang Ridwan Kamil, bahkan terakhir kalau LSI ada juga nama Mas Gibran masuk gitu ya. Banyak tokoh keluar masuk, bahkan ada yang bertahan, ada yang keluar masuk, ada yang naik, ada yang turun di soal elektabilitas. Tapi Bang Sandi sendiri optimis bakal secara setidaknya, kalau keputusan nggak pasti di ketua umum parpol kan, tapi secara elektabilitas bisa bertahan baik? Saya ini waktu Pilgub DKI ini dari 0,3%. Iya benar juga ya. Saya waktu 2019 dari 0%. Tapi saya berhasil mengkontribusikan sekitar 15% dalam perhelatan kontestasi demokrasi. Dan itu voters yang teratribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang fokus kepada sisi ekonomi. Karena disitulah peran saya di setiap kontestasi demokrasi untuk mewarnai dari segi pengetahuan saya di bidang ekonomi. Memang tentunya akhirnya keputusan itu ada di pimpinan partai politik, tapi melihat data dan kalau dilihat dinamikanya, tentunya yang konsisten itu adalah dua hal di bidang ekonomi. Satu adalah harga-harga bahan pokok, biaya hidup. Yang kedua adalah lapangan kerja. Baru ketiga pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. Nah, dua hal ini saya sangat menguasai. Saya boleh dibilang punya pengalaman secara 360 derajat karena pernah ada di dunia usaha, pernah juga di sisi akademisi untuk meneliti, dan pernah mengeksekusi di pemerintahan, baik di level pemerintahan daerah maupun di pemerintahan. Jadi paripurna lah ya. Jadi nggak hanya juga bicara soal ya, kalau paripurna kan tentunya yang pernah menjabat, tapi ini kan kita nanti di 2024 ini kan semuanya belum pernah menjabat di posisi presiden dan calon wakil presiden. Kenapa calon wakil presiden yang dibidik, bukan calon presiden, Bang Sandi? Calon presiden tentunya harus memiliki dukungan dari angka-angka, harus dapat dukungan dari masyarakat, harus juga didukung oleh partai politik. Nah, saya tentunya melihat secara realistis posisi saya. Saya ini urat pesimis saya udah putus bertahun-tahun yang lalu. Saya optimis, tapi dalam bingkai optimisme saya tentunya saya harus realistis. Posisi apa yang bisa saya kontribusikan. Tapi seandainya, ini saya garis bawahi, seandainya, dan disinilah konsep kerja 4As saya. Saya tuh selalu dalam tugas yang saya emban itu selalu membawakannya dengan konsep kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Apapun yang nanti menjadi keputusan, kita harus dapat ikhlas menerimanya, karena tujuan ini kan bukan mencari jabatan atau kekuasaan, tapi tujuannya adalah pengabdian. Pengabdian kepada bangsa negara, nggak harus
harus di posisi ini, harus di jabatan ini. Enggak juga kan. Pengabdian itu kan bisa sangat luas. Jadi saya melihatnya ini sebagai sebuah pengabdian yang jangan kita sekat-sekat, jangan kita batasi di dalam suatu posisi maupun jabatan kekuasaan. Jadi posisi cawapres gak harga mati buat seorang Sandiaga Uno? Buat saya nggak ada yang harga mati. Di dalam membangun bangsa itu selain NKRI harga mati, tapi dalam membangun bangsa ini kita harus bisa berkolaborasi. Kita nggak boleh memiliki semangat winner takes all. Kita harus mampu untuk selain berkompetisi adalah berkolaborasi. Jadi kita mampu untuk ya kalau misalnya pertandingannya sudah selesai, saatnya kita membangun negara, ya kita harus sama-sama membangun negara. Itu value yang dipegang oleh seorang Sandiaga. Jadi pertanyaan, kalau Tuhan memberikan amanah kepada seorang Sandiaga Uno untuk menjadi seorang wakil presiden untuk periode 2024 sampai 2029, kira-kira sosok wakil presiden yang seperti apa yang akan dihadirkan atau diberikan ya kepada seluruh rakyat Indonesia? Nanti jangan dijawab dulu untuk memberikan gambaran siapa sosok calon wakil presiden. Seperti apakah seorang Sandiaga Uno? Kami jeda dulu. Usai jeda ya, Bang Sandi mohon untuk dijawab. Usai jeda kami kembali untuk Anda.